Kisah cinta Raja Mataram Islam Amangkurat I penuh liku. Saat remaja, membawa kabur istri Tumenggung. Setelah menjadi raja, merebut istri dalang keraton, lalu berebut gadis belia dengan anak kandungnya sendiri. Duh Gusti. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Nah, kita kembali membahas mengenai kerajaan Mataram Islam. Bukan soal perebutan kekuasaan, tetapi perebutan wanita cantik yang berakhir tragis. Kisah cinta Raja Amangkurat I selalu dramatis. Ia memang terkenal playboy, memiliki 5 permaisuri dan sejumlah selir. Tidak ada data yang pasti mengenai jumlah selir dari Amangkurat I. Yang pasti, tiap kali jatuh cinta pada wanita, perempuan itu harus dimiliki, bagaimanapun caranya. Bila perlu, membunuh sang suami. Juga rela menunggu bocah yang masih kecil untuk dipersunting setelah remaja. Bagaimana ceritanya? Simak yuk. Siapa sih Amangkurat I? Sunan Amangkurat I atau Sunan Tegal Arum adalah penguasa Mataram Islam keempat dengan gelar Susuhunan yang memerintah dari tahun 1646 hingga meninggal di tahun 1677. Ia lahir pada tahun 1618 atau 1619 dengan nama kecil Raden Mas Sayyidin, putra dari Sultan Agung dan Ratu Wetan, serta cicit dari Panembahan Senopati. Pada tahun 1645, ia diangkat sebagai Raja Mataram menggantikan ayahnya yang bergelar Susuhunan ing Ngalogo. Setelah penobatannya pada tahun 1646, ia bergelar Susuhunan Prabu Amangkurat Agung, disingkat Amangkurat I. Dalam bahasa Jawa, kata Amangku berarti memangku dan Rat berarti bumi. Dengan demikian, gelar Amangkurat berarti memangku bumi, atau makna harfiahnya memerintah suatu negara. Ia kemudian menjadi raja yang memiliki kekuasaan penuh atas sejumlah kesultanan Mataram dan negara bawahannya. Masa pemerintahan Amangkurat I ini diwarnai sejumlah pemberontakan, misalnya pemberontakan Trunojoyo serta pemberontakan dari adik kandungnya sendiri, Pangeran Alit. Kita tidak membahas soal pemberontakan yang terjadi di era Amangkurat I. Kita akan fokus ke kehidupan cinta Amangkurat I yang penuh liku. Sejak masih berstatus putra mahkota, Raden Mas Sayyidin sudah tersandung kasus asmara. Ia terlibat skandal perselingkuhan dengan istri seorang abdi dalam senior, Tumenggung Wiraguna, pada tahun 1637. Berarti saat Raden Mas Sayyidin berusia sekitar 19 tahun. Istri Wiraguna dibawa kabur oleh Sayyidin. Akhirnya, Tumenggung Wiraguna melaporkan kejadian ini kepada Raja Mataram saat itu, Sultan Agung. Raja murka. Sayyidin mengembalikan istri Wiraguna. Sultan Agung memberikan hukuman pada Sayyidin. Entah bentuk hukumannya seperti apa. Usai peristiwa itu, Sayyidin pergi meninggalkan keraton untuk belajar ilmu agama Islam. Ketika Sultan Agung wafat, tahta raja diserahkan kepada Raden Mas Sayyidin yang dianggap sudah baik dan tak lagi main perempuan. Ternyata dugaan Sultan Agung tak selamanya benar. Sejak menjadi raja, Amangkurat I makin leluasa mengoleksi wanita cantik.
tercatat ia memiliki 5 permaisuri, yaitu Ratu Kilen I atau Ratu Pamayun atau Ratu Ageng dari Surabaya, Ratu Kilen II atau Ratu Wetan dari Kajoran, Ratu Malang, Ratu Kancana dari Kranon, dan Ratu Pasuruan atau Ratu Ayu Amangkurat dari Pasuruan. Istri selir Amangkurat I yang memberinya keturunan yaitu Raden Langen Kusumo, Raden Mangku Kusumo, Mas Ayu Galuh, Mas Ayu Wulan, Mas Ayu Marangsari, Mas Ayu Kenya, Roro Wilan, Pok Pantes, Mas Ayu Danariem, dan Mas Ayu Tasip atau Mas Ayu Tasik. Sudah punya 5 permaisuri dan banyak selir ternyata belum cukup. Bayang-bayang istri Wiraguna mungkin masih menghantui tidur Amangkurat I. Maka pada tahun 1947, Amangkurat I mengirim Wiraguna ke daerah Tapal Kuda dengan kedok mengusir kerajaan Blambangan dari Jawa. Tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh Wiraguna selagi jauh dari keluarga dan pendukungnya. Kemudian Amangkurat I memerintahkan keluarganya dan yang terlibat dalam skandal dibunuh. Hal ini membuat Pangeran Alit, adik Amangkurat I, marah dan melakukan pemberontakan. Pangeran Alit melihat sendiri bagaimana Wiraguna ditipu oleh kakaknya yang zalim. Sayang, dalam pemberontakan itu Pangeran Alit tewas. Nah, sekarang kita ulas siapa Ratu Malang. Ratu Malang disebutkan memiliki nama asli Retno Gumilang. Ia adalah putri dari Ki Wayah atau seorang dalang wayang gedog. Ratu Malang adalah istri dari Ki Panjang Mas yang juga berprofesi sebagai dalang di lingkungan Keraton Mataram saat itu. Dalam buku Jejak-Jejak di Telatah Tetegual disebutkan Amangkurat I jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Ratu Malang. Akibat terpana dengan kecantikannya, ia tidak memedulikan jika wanita itu telah bersuami. Sang raja pun meminta Ki Panjang Mas untuk menyerahkan Ratu Malang kepada dirinya. Meskipun berat, titah raja harus tetap dipatuhi, sehingga Ratu Malang dibawa ke istana dan diberikan gelar Ratu Wetan. Namun, versi lain mengatakan Ki Panjang Mas menolak menyerahkan istrinya sehingga ia dihukum dan diracun. Awalnya, Ratu Malang hanya menjadi salah satu selir saja. Namun, ketika raja semakin sayang, ia pun diangkat menjadi permaisuri. Keberadaan Ratu Malang pun menimbulkan permasalahan karena raja dirasa hanya memikirkan sang permaisuri, sementara urusan pemerintahan kerajaan menjadi terbengkelai. Walau sudah menjadi permaisuri Amangkurat I, Ratu Malang masih mencintai suaminya, yaitu Ki Panjang Mas. Suatu hari, pengawal kerajaan memberitahu Ratu Malang kalau Ki Panjang Mas sudah meninggal dunia dengan cara wajar, bukan seperti gosip yang beredar yaitu diracun. Mendengar kabar kematian Ki Panjang Mas, Ratu Malang sedih luar biasa. Suami yang sangat ia cintai telah tiada, sehingga setiap hari ia hanya menangisi kepergiannya. Hal ini membuatnya jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Amangkurat I menolak menerima kematian Ratu Mas. Ia menganggap ada sesuatu yang tidak wajar karena tubuh Ratu Malang atau Ratu Mas mengeluarkan banyak cairan dari tubuhnya. Dugaannya Ratu Malang diracun. Ada upaya untuk meracuni istrinya. Ia pun marah besar. Sekitar 60 selir dikurung dalam ruangan gelap dan tidak diberikan makanan sama sekali, hingga akhirnya semua selir tersebut meninggal dunia.
Akibat duka yang begitu mendalam, Amangkurat I tidak menjalankan pemerintahannya selama 4 hingga 5 tahun. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk meredakan kesedihannya. Selama itu pula terjadi kekacauan di luar kerajaan. Para pejabat serta keluarga kerajaan berupaya membujuk Amangkurat I agar segera mengurusi pemerintahan. Namun, upaya itu sia-sia. Amangkurat I pergi ke makam Ratu Malang di Gunung Kelir dan berbaring di sisi jenazah selirnya selama 2 minggu. Suatu hari, sang raja bermimpi Ratu Malang telah bersatu kembali dengan Ki Panjang Mas, tetapi tidak dalam wujud manusia. Setelah bermimpi, Amangkurat I akhirnya menyadari bahwa jenazahnya telah membusuk. Prosesi pemakaman Ratu Malang dilakukan di atas bukit Gunung Kelir. Makam Ratu Malang dibangun pada tahun 1665 dan selesai 3 tahun kemudian. Komplek tersebut beri nama Antakapura yang artinya Istana Kematian. Di tengah berduka karena kehilangan Ratu Malang, Amangkurat I memerintahkan 2 hulu balangnya, Nayatruna dan Yudakarti, untuk mencari pengganti. Kedua hulu balang berangkat ke Surabaya dan menemukan Roro Oyi, gadis peranakan Cina yang masih berusia 11 tahun di Kalimas. Roro Oyi adalah anak putri dari Temang Mangunjaya atau Maun, seorang bangsawan dari Surabaya. Hulu balang ini terpesona dengan kecantikan Roro Oyi dan membawanya ke Keraton Pleret. Sesampainya di keraton, Amangkurat I juga tertarik dengan Roro Oyi. Namun, ia merasa gadis itu masih terlalu kecil untuk dipinang. Ia lalu menitipkannya kepada Ngabei Wirorejo, seorang mantrinya, untuk mengurus Roro Oyi sampai dewasa. Nasib berkata lain, ketika Roro Oyi secara tidak sengaja bertemu dengan Adipati Anom, putra sulung Amangkurat I, yang diangkat sebagai putra mahkota. Adipati Anom langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Roro Oyi. Meski tahu bahwa Roro Oyi adalah calon selir ayahnya, Adipati Anom tidak bisa menahan perasaannya. Ia sakit-sakitan karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia kemudian dibantu oleh Pangeran Purbaya, saudara ipar Amangkurat I, untuk membawa lari Roro Oyi dari rumah Wirorejo. Dengan iming-iming harta berlimpah, Wirorejo pun menyerahkan Roro Oyi kepada Adipati Anom. Amangkurat I murka ketika tahu Roro Oyi dibawa lari anak kandungnya. Ia pun menghukum mereka yang terlibat dalam skandal asmara ini. Wirorejo dan keluarganya diasingkan ke Ponorogo dan dibunuh di tengah jalan. Pangeran Purboyo juga dihukum mati karena dianggap sebagai dalang pemberontakan. Adipati Anom sendiri harus menghadapi pilihan sulit dari ayahnya. Amangkurat I memberi ultimatum kepada Adipati Anom, membunuh Roro Oyi atau kehilangan haknya sebagai putra mahkota. Jika ia memilih untuk hidup bersama Roro Oyi, ia harus meninggalkan keraton dan tidak akan pernah menjadi raja. Jika ia memilih untuk membunuh Roro Oyi, ia akan tetap menjadi pewaris tahta dan mendapatkan pengampunan dari ayahnya. Adipati Anom yang bimbang akhirnya memilih untuk menghabisi nyawa Roro Oyi dengan racun. Ia melakukannya dengan berat hati dan menyesal seumur hidupnya. Ia menguburkan jenazah Roro Oyi di Tanah Lipura dengan nama Ratu Mangkurat. Namun, menurut sumber lain, Roro Oyi dikebumikan di pemakaman Banyu Sungrup dengan nama yang sama. Dari gambaran tadi,
terlihat kisah cinta Raja Amangkurat I banyak membawa duka, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sejak remaja sudah membuat ulah, tetapi karena kekuasaan raja saat itu tiada batasnya, seburuk apapun kelakuannya, tak ada yang berani melawannya. Beda dengan era sekarang, raja model seperti itu pasti sudah dinepalkan. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.